Sekarang kita lanjutkan kepada unsur-unsur debat. Debat itu ada atau terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah mosi, kedua adalah moderator, ketiga tim afirmasi, keempat oposisi, kelima tim netral, dan keenam adalah sekretaris. Yuk kita bahas secara satu-satu, secara singkat ya. Mosi itu apa? Mosi itu merupakan pendapat atau pokok persoalan atau pokok pembicaraan yang akan diperdebatkan. Mosi itu adalah pembicaraan yang mengandung hal-hal yang bersifat kontroversi atau terdapat pro dan kontra. Mosi disampaikan oleh moderator di awal debat menggunakan kalimat oposisi opini. Nah, kayak gimana sih contohnya itu mosi? Misalkan gini. Moderator menyampaikan bahwa pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat familiar, yaitu ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan siswa. Ya, jadi dengan tema tersebut dihadirkan yang setuju dengan yang tidak setuju atau yang pro dan yang kontra. Nah, apa tujuannya? Untuk mengetahui apa-apa saja yang penting di dalamnya, untuk mengetahui sejauh mana pendapat-pendapat tersebut meyakinkan para dewan juri bahwa memang ujian nasional tidak atau dijadikan tolak ukur kemampuan siswa. Kita mendengarkan dari mereka itu menyampaikan seperti apa. Atau mungkin contoh lain, perkembangan teknologi berdampak buruk terhadap kehidupan sosial remaja. Ya, yang setuju misalkan ya nggak usah nih remaja itu pakai atau terlibat dalam dunia internet, rawan. Tapi ada juga yang setuju bahwa ya sangat bagus untuk mengetahui informasi-informasi di luar sana atau di dunia globalisasi. Mosi disampaikan oleh moderator di awal debat dengan menggunakan kalimat opini. Oke. Moderator, apa moderator itu? Seorang yang bertugas untuk memimpin jalannya kegiatan debat. Moderator harus bersikap netral dan tidak memihak kepada satu pihak. Nah, apa tugasnya moderator? Tugasnya adalah mengatur jalannya debat, ya, membaca tata tertib, memperkenalkan pembicara, terus menyampaikan latar belakang atau mosi yang dibicarakan. Nah, selain itu ada tim yang namanya afirmasi atau yang pro atau yang mendukung atau yang setuju. Itu adalah kelompok yang menyetujui atau mendukung kelompok pro atas mosi yang disampaikan. Jadi yang pro ini dia setuju terhadap mosi tadi, misalkan dia setuju terhadap ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur. Ya, dia setuju. Alasannya apa? Misalkan masa ujian 3 hari, belajar selama 3 tahun ditentukan dalam 3 hari. Nah, alasannya misalkan seperti itu. Ya. Oke. Tim afirmasi harus mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen-argumen yang mendukung mosi. Ada namanya tim oposisi atau tim kontra. Tim kontra merupakan lawan dari tim afirmasi. Tim oposisi ini adalah kelompok yang tidak menyetujui atau tidak mendukung mosi yang disampaikan. Ya. Ada namanya tim oposisi harus mempertahankan pendapat dengan argumen-argumen yang menyangga pendapat tim afirmasi serta mosi yang disampaikan. Debat. Debat ini terdiri atas 3 orang dalam satu kelompok, dan setiap kali mau debat itu terdapat 2 kelompok dengan masing-masing terdiri atas 3 orang. Ada namanya pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Apa yang dilakukan para pembicara ini? Yuk kita lihat. Pembicara 1 bertugas menyampaikan pendapat dan memberi sebuah kesimpulan. Kalau sudah terakhir, itu biasanya pembicara 1 yang memberikan kesimpulan. Kedua, kalau pembicara kedua dia menyanggah
kerjanya dia menyanggah atau mempertegas pendapat sebelumnya atau pembicara sebelumnya. Sama dengan yang pembicara ketiga, dia pekerjanya menyanggah atau mempertegas pendapat pembicara-pembicara sebelumnya. Kalau untuk pembicara satu, dia biasanya membuka sebuah pendapat dan biasanya dia yang menyimpulkan sebuah pendapat. Nah, ada namanya tim netral. Tim netral merupakan tim yang tidak mendukung atau tidak menyanggah mosi yang disampaikan serta tidak mendukung tim afirmasi ataupun tim oposisi. Dalam debat, tim netral menyampaikan jalan tengah atau solusi atas permasalahan yang disampaikan. Tim netral biasanya terdiri atas beberapa narasumber ya, atau ahli yang berkompeten dan memahami permasalahan yang diperdebatkan. Jadi kalau misalkan kalian ikut debat, biasanya ada narasumber di depan. Apa pekerjaan narasumber adalah mencatat semua hasil pendapat-pendapatnya kalian. Mencatat pendapat-pendapatnya kalian dan disatukan dalam sebuah kesimpulannya seorang narasumber bahwa hal-hal yang kalian sampaikan itu seperti ini, seharusnya begini, dan begini. Artinya dia memberikan solusi dari permasalahan yang kita sedang perdebatkan. Tata caranya kayak bagaimana? Yuk kita lihat. Pembukaan dilakukan oleh moderator. Jadi pertama itu debat harus dibuka dulu. Pada sesi ini, moderator memperkenalkan masing-masing tim dan membacakan tata tertib debat. Beberapa hal yang dilakukan moderator pada sesi pembukaan sebagai berikut. Membuka debat, memperkenalkan tim afirmasi dan oposisi, membacakan aturan, dan mengemukakan permasalahan dan atau mosi yang akan dibicarakan. Pelaksananya kayak bagaimana? Ya, moderator akan mempersilahkan masing-masing tim untuk menyampaikan pendapat. Masing-masing tim diberi waktu yang sama untuk menyampaikan argumen. Waktunya itu biasanya 3 menit ya, paling panjang. Yang memperkuat pendapat yang disampaikan sebelumnya. Masing-masing tim diberi waktu untuk menanggapi atau menyanggah argumen dari tim lawan. Nah, kalau kita mengumumkan pendapat, maka biasanya waktu 2-3 menit. Tapi kalau kita menyanggah, biasanya waktunya itu 1-1,5 menit. Itu tergantung daripada moderator atau panitia pelaksana. Ada namanya penutupan, merupakan sesi akhir dari jalannya debat. Hal ini dilakukan sesuai dengan dilakukan pada sesi penutupan. Sebagai berikut, masing-masing tim menyampaikan pernyataan akhir atau simpulan sesuai topik debat. Moderator menutup debat dengan mengemukakan hasil debat, menyampaikan harapan-harapan, dan akhir dengan salam penutup. Poin pertama tadi, masing-masing tim menyampaikan pernyataan. Jadi pernyataan yang disampaikan ini adalah berdasarkan hasil daripada aktivitas debat mereka. Jika yang mendukung itu atau yang pro itu menyampaikan pendapatnya secara pro, dan yang kontra menyimpulkan pendapatnya secara kontra, sehingga di akhir itu yang netral lah ya, peserta netral atau narasumber lah yang memberikan kesimpulan atau meluruskan daripada pendapat-pendapat yang atau mosi-mosi yang diperdebatkan. Oke, saya kira mungkin materi singkat itu sampai di situ dulu. Nah, selanjutnya adalah saya akan menunjukkan sebuah video. Silakan kalian simak, silakan kalian saksikan, dan nanti di akhir daripada mata kuliah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan apa yang sudah